Di suatu jalan raya besar di tengah hutan terlihat seorang pemuda yang tengah menuntun motornya menuju gubuk tambal ban. Pemuda itu kemudian memarkir motornya. Dia lantas berdialog dengan seorang kakek tua tukang ban. "Pak, bisa minta tolong dibetulkan ban depan saya?" ujar sang pemuda. "Oh, baik Den," jawab tukang ban itu lirih. Suaranya parau seperti seorang perokok berat. Namun, bapak tua itu dengan lincahnya mulai mengerjakan perintah pemuda tersebut. Beberapa saat berlalu, ban motor pemuda itu akhirnya telah ditambal. Pemuda tersebut kemudian membayar sejumlah uang dan segera mengendarai motornya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Pemuda tersebut begitu bersyukur di dalam hatinya karena masih ada tukang ban yang beroperasi di tengah malam dan di tengah jalan raya hutan sepi seperti ini. Pemuda itu melajukan motornya dengan begitu kencang. Ia merasa bahwa motornya begitu ringan, hingga kemudian pemuda itu tidak menyadari ada sebuah bus dengan kecepatan tinggi menghantamnya dari sisi kanan. Tubuhnya seketika terpental terhempas ke aspal jalan raya, sebelum akhirnya dilindas oleh bis yang sama. Kepalanya remuk, otaknya terburai berhamburan dan darah membanjiri aspal yang kering malam itu. Sudah korban ketiga. Aneh, selalu saja di perempatan hutan ini. Rambu peringatan sudah kita tambah, bahkan spanduk dan papan reklame sudah kita dirikan dengan logo kepolisian. Tapi kenapa masih saja ada yang ngebut? Geram seorang polisi. Pagi itu di TKP kecelakaan terlihat dua orang polisi sedang berdiskusi serius. Mereka terlihat kebingungan atas rentetan kecelakaan yang terjadi di lokasi, tepatnya di sebuah perempatan lampu merah jalan raya hutan. Perempatan yang menghubungkan jalan raya kota dengan jalan raya hutan. Dikarenakan hutan begitu merambat lebat hingga mendekati pemukiman kota, bisa dibayangkan perempatan itu begitu gelap dan sepi ketika malam. Polanya hampir sama. Seorang pengendara motor tidak memperhatikan rambu-lampu merah dan terus melaju dengan kecepatan sangat tinggi sehingga ditabrak oleh kendaraan dari arah samping. Budi, salah satu polisi itu meringis ngeri karena kali ini bis kota besar yang menjadi eksekutornya. "Pak Budi, ada saksi mata." Tiba-tiba polisi lain datang dan menghampiri keduanya. Lantas, Budi pun bergegas mengikuti bawahannya itu. Ia kemudian menyambut saksi mata yang sudah berada di TKP. Saksi itu adalah seorang bapak tua yang tengah mencari katak di rawa hutan di samping jalan raya saat malam kecelakaan tersebut. Menurut keterangannya, ia melihat korban sempat berhenti di pinggiran jalan raya, memarkirkan motornya di pinggir jalan, lalu kemudian duduk dan berbicara sendiri. Hingga setelah beberapa saat, ia kemudian melajukan kendaraannya lagi dengan kecepatan yang tidak biasa. "Sepengetahuan saya tidak ada siapa-siapa di jalanan itu, Pak," ucap sang bapak tua menutup kesaksiannya. "Bukannya ini sama dengan cerita saksi mata korban pertama dan kedua, Pak?" potong bawahan Budi keheranan. Budi begitu tercengang. Tentu saja ia juga dibuat merinding dengan cerita yang sama untuk kesekian kalinya.
"Lantas, apa yang harus kita lakukan, Pak?" sahut polisi lainnya. "Kita harus dirikan pos pengawasan di sekitar lokasi itu," respon Budi. Cerita tentang 3 kecelakaan maut di perempatan lampu merah jalan raya hutan selama 2 minggu ini sudah menjadi gosip yang menyebar luas di masyarakat kota. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan remaja sekolah semua membicarakannya. Isu mengenai adanya setan penunggu hutan atau makhluk halus pemakan tumbal mencuat membuat sebagian besar masyarakat tidak berani melewati jalan raya hutan itu. Meski pos pengawasan polisi sudah didirikan di sana, tetap saja tidak ada yang berani lewat. Hanya beberapa kendaraan besar seperti truk dan bis yang masih melewatinya karena memang jalan itu merupakan satu-satunya jalan arteri besar menuju kota. Benar, cerita mistis hantu penunggu jalan raya sudah menghantui masyarakat kota selama sebulan ini. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana wujud dan rupa hantu itu serta bagaimana cara dia menyebabkan kecelakaan. Malangnya cerita ini tidak sampai menyebar di kota lain, sehingga menyebabkan Clara, seorang mahasiswa kampus kota luar, dengan tanpa rasa takut melewati jalan raya hutan saat malam. Malam itu, langit terlihat kemerahan dan bulan tidak menampakkan sinarnya. Clara harus membelah kegelapan hutan hanya ditemani lampu motor dan lampu jalanan hutan yang redup. Clara yang berasal dari kota itu sebenarnya sudah terbiasa melewati jalan raya hutan yang gelap. Ia kerap pulang di akhir bulan untuk mengunjungi keluarganya, menghilangkan rasa penat dari rutinitas kuliah. Dan setiap pulang ke kotanya, ia selalu melewati jalan raya hutan itu. Namun, malam ini kegelapan terasa begitu kental, tidak seperti biasanya. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas, baik dari arahnya atau sebaliknya. Hanya Clara seorang diri bersama motornya menyongsong selimut kegelapan hutan yang sangat tebal. Hingga tiba-tiba muncul hawa dingin bersambut dengan air yang menetes dari langit. Suara rintik hujan memecah keheningan jalan raya. Clara, ia lantas melajukan motornya semakin cepat. Ia ingat bahwa mantel hujannya ketinggalan di kosan. Di tengah penyesalannya tidak membawa jas hujan, rintik hujan justru semakin deras. Clara, ia semakin kebingungan. Hingga dari kejauhan Clara melihat sebuah gubuk kecil yang cahaya lampunya lebih terang daripada lampu jalan. Clara lalu melajukan motor Scoopy Pink kesayangannya menuju gubuk itu. Ia berharap bisa berteduh sejenak di sana. "Oh, gubuk tambal ban," gumamnya lega. Clara lalu memarkir motornya di pinggiran jalan dan berlari menuju gubuk itu. Terlihat di sana ada seorang lelaki tua, sepertinya tukang ban pemilik gubuk itu. Ia sedang sibuk membetulkan alat pompa bannya. Mendapati Clara yang basah kuyup, Pak tua itu lantas langsung menyapa Clara dengan hangat. "Silakan, Mbak, istirahat saja dulu di sini," ujar tukang ban itu ramah. "Terima kasih, Pak. Maaf, tiba-tiba hujannya deras," ucap Clara. Tapi bapak tukang ban itu tidak menggubris. Ia langsung kembali fokus pada alat pompa ban yang tengah diperbaikinya itu.
Clara lalu melepas jaketnya dan meletakkannya di dalam gubuk. Kemudian ia pun duduk dan meluruskan kaki. Sementara Pak tua itu tetap sibuk sendiri. "Asli mana, Mbak?" tanya Pak tua itu. Clara sedikit terkaget mendengar Pak tua itu tiba-tiba berbicara lagi. Namun tatapan tukang ban itu tetap tertuju pada alat pompanya. "Kota sebelah, Pak. Ini mau pulang," jawab Clara. "Wah, berani ya pulang malam-malam," ujar sang bapak. "Iya, Pak. Namanya juga kangen keluarga," jawab Clara sembari tertawa. "Oh, saya juga kangen dengan keluarga saya," ujar Pak tua itu. "Loh, keluarganya memang kemana, Pak?" tanya Clara penasaran. Namun tiba-tiba wajah Pak tua itu berubah sedih saat mendengar pertanyaan itu. Terlihat ia mengusap keringat di keningnya sembari menghela napas dalam. "Tidak tahu, Mbak. Saya juga tidak pernah dikunjungi," ujar Pak tua. Mendengar jawaban itu, Clara tidak berani melanjutkan obrolan. Ia sadar telah menyinggung hal yang sensitif. Lantas pembicaraan mereka berdua berhenti sampai di situ dengan canggungnya. Mereka kemudian sibuk dengan kegiatan masing-masing. Clara dengan handphonenya, sementara Pak tua itu dengan alat pompanya. Singkat cerita, beberapa menit berlalu. Tidak ada yang aneh. Sesekali Clara memperhatikan apa yang dilakukan Pak tua itu. Dilihatnya Pak tua itu sedang menancapkan ujung pompa ke dalam lipatan lengannya sampai menembus daging. Kemudian ia menyalakan alat pompa dan angin mulai terpompa ke tangannya. Sontak, tangan Pak tua itu seketika mengembung kemudian meledak, melontarkan cipratan darah kemana-mana. "Ah!" jerit Clara kaget. Ia kemudian mengusap-usap matanya. "Ada apa, Mbak?" tanya Pak tua itu kaget. Clara terkejut, karena setelah mengusap-usap matanya ia melihat tangan Pak tua itu tidak terluka sedikit pun. Tidak ada cipratan darah, tidak ada peristiwa mengerikan yang baru saja ia lihat tadi. Tidak ada apa-apa, Pak," ucap Clara kebingungan. Ia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. "Ah, mungkin hanya halusinasiku saja," gumamnya dalam hati. Dan dengan sedikit takut serta ngeri, Clara kemudian kembali menyibukkan dirinya dengan handphonenya. Beberapa menit kembali berlalu. Hujan kini mulai melambatkan rintiknya. Clara sudah sedikit melupakan dengan kejadian aneh tadi, namun ia tetap sibuk memandangi layar HP-nya. Sampai perhatiannya kembali teralih pada Pak tua itu yang kini beranjak dari tempatnya untuk mengambil sebuah ban kempis di dalam gubuk. Ban itu kemudian dibawa mendekat ke alat pompa. Dipasangkan ujung alat pompa ke lubang udara ban itu, kemudian ia menyalakan alatnya. Namun, ban itu tampak tidak mengembang. Ia kemudian melepas ban dari alat pompa, lalu mulai meniup lubang angin ban itu dengan mulutnya.
Ban itu mengembang kuat. Ia meniupnya dengan sekuat tenaga sampai-sampai wajahnya membiru dan salah satu bola matanya lepas menggelinding jatuh ke tanah. "Ah!" jerit Clara spontan. Ia langsung menutup matanya rapat-rapat dengan tangan. "Mbak, kenapa lagi?" Bapak tua itu menghampiri Clara dan menepuk pundaknya. "Setan, pergi kamu setan!" ujar Clara sembari terus menutup mukanya sementara Pak tua itu memegang tangan Clara berusaha menenangkannya. Hingga setelah beberapa saat, Clara akhirnya membuka matanya. Lagi-lagi semuanya nampak normal, tidak seperti apa yang ia lihat tadi. Pak tua itu lantas kebingungan melihat Clara yang ketakutan tanpa sebab. Kini, meski semuanya tampak normal, Clara merasa tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu yang aneh pada gubuk ini. Lantas, Clara pun kemudian memutuskan untuk bergegas pergi. "Pak, saya pamit lanjut perjalanan lagi ya," ucap Clara. "Ini masih hujan. Tidak apa-apa, Mbak. Kalau masih ingin di sini, saya tidak terganggu kok," ujar Pak tua. "Tidak apa-apa, Pak. Saya lanjut saja. Takut sampai di rumah terlalu larut," ujar Clara. Tentu saja bukan Pak tua itu yang terganggu, melainkan Clara yang melihat kejadian-kejadian aneh bertubi-tubi. Lantas, ia pun kemudian memakai jaketnya yang belum kering tadi dan segera berjalan menuju motor. "Loh, mau kemana, Mbak?" tanya Pak tua itu. Dan pertanyaan tiba-tiba itu sontak membuat Clara sedikit terkaget. Saya mau lanjut saja, Pak. Nanti terlalu malam," jawab Clara. Namun anehnya Pak tua itu tidak memandang Clara. Ia terus menatap alat tambal bannya sembari terpaku. "Tapi Mbak, banyak kan belum dipompa," ucapnya sembari terus memunggungi Clara. Clara kaget. Ia merasa bannya tidak bocor. "Ban saya tidak apa-apa kok, Pak," ujar Clara. "Tapi harus dipompa, Mbak," ujar Pak tua. "Hah? Maksudnya?" tanya Clara. "Sudah, percaya saja. Sini saya pompa," ujar Pak tua lagi. Pak tua itu membentak seraya menoleh pada Clara. Gigi-giginya berubah merah dan dari mulutnya keluar darah bercampur puluhan lipan yang mulai menggeliat merambat-rambat di wajahnya. Terlihat matanya meneteskan darah membanjiri pipinya yang membiru. Sementara bola matanya lepas menggantung, kemudian meletus akibat pompa angin yang terpasang di lubang telinganya dan terus-menerus mengeluarkan angin. "Ah, setan!" jerit Clara. Sontak, Clara segera berlari kencang meninggalkan motornya di gubuk itu. Ia berlari menembus hujan dan kegelapan hutan sendirian.
Benar, pikirannya yang berkecamuk tidak karuan hanya menyuruhnya berlari menjauhi gubuk setan itu. Ia tidak memikirkan bagaimana motornya, hujan yang terus mendera, bahkan tujuannya berlari. Ia hanya terus berlari lurus menyusuri jalan raya yang basah dan gelap ke arah kota. Setelah beberapa menit berlari, ketakutan Clara akhirnya sedikit menghilang. Dari kejauhan ia melihat cahaya lampu dari pos pantau polisi. Sontak, dengan penuh semangat Clara berlari menuju pos itu. Sesampainya di sana ia disambut beberapa polisi yang kebingungan mendapati seorang wanita muda yang basah kuyup di tengah-tengah hutan di malam hari ketika hujan seperti ini. Clara, ia kemudian menceritakan kengerian yang dialaminya pada para polisi itu. Terlihat mereka tertegun dan tidak percaya. Tapi kondisi dan wajah ketakutan Clara tidak bisa dibohongi. Lantas, mereka pun menolong Clara dan mengantarkannya ke kota. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu setelah kejadian itu. Clara masih berada di rumahnya. Ia menenangkan diri. Meskipun tugas kuliah sebenarnya sudah menanti, tetapi kejadian mengerikan itu masih belum bisa ia lupakan. Hingga kemudian pagi itu juga sebuah mobil derek kepolisian datang ke rumahnya. Mereka membawa motor Scoopy Pink Clara yang tertinggal di tengah hutan. Dan Budi, selaku kepala pos pantau di jalan raya hutan itu sendiri yang mengantar langsung motor Pink itu. Clara begitu bahagia dan berterima kasih kepada Budi. Ia dan rekan-rekan kepolisian sungguh berjasa bagi Clara. Selain telah menyelamatkannya malam itu, mereka juga yang menemukan motornya yang hilang setelah beberapa hari. Suatu pagi di jalanan hutan yang sama, Budi lagi-lagi menghadapi kasus kecelakaan lalu lintas. Kali ini korbannya seorang wanita yang wajahnya tidak bisa dikenali lagi akibat terlintas ban truk sampah. Namun sepertinya Budi dapat langsung mengenali korban hanya dari sepeda motor Pink yang dikendarainya itu. "Ini Clara, ya Tuhan," ucap Budi. "Benar Pak Budi, ini motor Pink yang kita antar kemarin," timpal anak buahnya. Budi terdiam sebentar. Ia berpikir keras. Ada sesuatu yang janggal pada kecelakaan ini karena polanya hampir sama dengan 3 kecelakaan sebelumnya. "Bisa kamu ceritakan lagi bagaimana kalian bisa menemukan motor ini saat itu?" tanya Budi pada salah satu anak buahnya. Pagi itu saya menemukannya di pinggir jalan raya hutan ketika akan memulangkan mobil derek kita, Pak," ujar sang anak buah. "Terus bagaimana kondisi motornya? Apakah ada oli yang bocor atau hal aneh lainnya?" tanya Budi lagi. "Tidak ada, Pak. Hanya saja ban depannya sedikit kempes sehingga saya isi dengan angin di tukang ban terdekat sebelum akhirnya saya naikkan ke mobil derek kita," ujar sang anak buah menjelaskan. Kini Budi tahu siapa yang menyebabkan semua kecelakaan itu. Tukang ban. Tentu saja Budi paham sekali bahwa tidak ada tukang ban yang beroperasi di sepanjang jalanan hutan itu. Entah siapa atau apa tukang ban itu, pikiran Budi tidak sanggup mencernanya. Ia
Ia kemudian mendirikan lebih banyak pos pantau di jalan raya hutan. Dan sejak saat itu tidak pernah ada lagi kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Entah hantu tukang ban itu juga menghilang kemana. Benar, hantu tukang ban itu kini tidak pernah muncul lagi. Dan kisahnya pun kini tidak lagi dibicarakan oleh orang kota.